Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan sharing, kita akan membahas bersama terkait mata kuliah Madlib dengan tema pencarian sumber artikel ya. Jadi pencarian sumber artikel. Nah, sebelumnya ini ada quote saya tulis skripsi itu mudah, bayangin yang mudah-mudah dulu. Nah, ini sebagai pengantar, sebagai penyemangat kalian ya. Jadi ketika memulai membuat KTI ataupun skripsi ya, jadi ditanamkan dulu ya bahwa ya ketika membuat skripsi itu mudah, ketika membuat KTI itu mudah ya. Jadi jangan mindset bahwa susah, banyak yang nggak bisa, banyak yang gagal karena mengerjakan KTI dan sebagainya ya. Jadi dari awal sudah harus dikonsep bahwa mudah dulu ya, dipikirin yang enak-enak dulu ya. Karena bagaimanapun yang namanya KTI dan skripsi itu ya mau nggak mau akan Anda lewati ya. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa dihindari ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka akan melalui itu untuk lulus ya. Sehingga dibayangin dulu yang enaknya, sehingga itu bisa menjadi motivasi ketika nanti mulai mengerjakan juga lebih semangat lagi ya. Jadi itu sebagai awal ketika Anda mau membuat KTI. Oke, nah ya ini langsung aja ya. Jadi bahwa ini beberapa kondisi ya, beberapa pertanyaan ketika nanti Anda ujian proposal ya. Ujian proposal itu salah satunya akan ditanya, kenapa ya Anda mengambil judul itu ya, itu pasti akan ditanya. Kemudian yang kedua, apakah ada penelitian lain yang pernah diteliti ya. Kemudian kalaupun ada, apa bedanya ya. Jadi minimal ada dua pertanyaan ini yang harus Anda jawab ketika Anda ujian, khususnya proposal ya. Biasanya karena kalau untuk yang ujian akhir ya, ujian sidang itu lebih pada hasil penelitian. Oke, jadi kembali lagi ke dua pertanyaan ini ya. Ini yang harus Anda jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, tentu saja Anda sudah paham tentang isi dari proposal Anda, isi dari KTI Anda. Nah, untuk paham itu tentunya untuk poin-poinnya ya, untuk sumbernya juga harus mendukung ya. Jadi Anda nggak akan bisa menjawab ketika ditanya judul, mengapa mengambil judul ini, Anda hanya jawab ya karena saya tertarik terhadap judul ini, atau mungkin karena ini ya ini Pak, ada masalah ini di tempat ini yang saya tuju, atau tempat penelitiannya ya masih ada masalah seperti ini, yaitu masih belum bisa menjawab ya. Karena kalau yang disebut bisa menjawab pertanyaan ini ya harus dia menjawab dengan data-data ya. Saya meneliti ini karena dari penelitian yang sebelumnya ya seperti ini, masih belum clear, masih belum selesai masalahnya, sehingga perlu ditindaklanjuti ya. Ataupun kalau di Mataram sendiri khususnya yang meneliti tentang ini masih belum ada Pak ya, sedangkan masalah ini trennya misalnya masih tinggi ya, sehingga perlu ada penelitian sehingga bisa menjadi solusi nantinya. Nah, artinya apa? Bahwa keberadaan sumber referensi itu sangat penting ya. Sumber referensi itu sangat penting. Jadi Anda tidak akan bisa membuat KTI, tidak akan bisa membuat skripsi tanpa dukungan sumber referensi yang ilmiah yang bagus ya. Disinilah nanti kita akan membahas tentang sumber referensi itu ya. Jadi kalau yang Anda tahu mungkin hanya ya udah buku yang, atau mungkin penelitian kakak kelas di copy paste ya. Cuman ya oke lah, copy paste memang mudah ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah sumber referensinya jelas apa enggak ya. Kemudian ya berapa banyak yang Anda gunakan ya, sehingga ngontrolnya ya, baik atau kurangnya sebuah KTI ya biasanya dilihat dari daftar pustakanya. Kalau di daftar pustakanya itu referensinya hanya sedikit ya, itu bisa dipastikan juga ya wajar, mungkin pembahasannya kurang bagus, kurang mendalam, untuk teorinya pun juga kurang banyak ya, sehingga tidak
tadi akan ikut di pembahasannya pun juga nggak maksimal, ya, ataupun di latar belakangnya juga kurang kuat, ya, jadi akan berefek ke banyak hal, ya. Jadi sumber referensi ini menjadi bagian yang penting untuk dibahas, ya. Oke, nah ini review awal ya ketika membuat skripsi khususnya di bab 1, maka fokusnya adalah pencarian masalah. Ya, pencarian masalah, kemudian dibuat latar belakangnya, dibuat rumusannya, tujuan dan manfaat. Ya, ini garis besarnya seperti itu. Ya, jadi fokusnya ke masalah. Nah, dalam menentukan masalah tentunya juga nggak mudah. Ya, ada beberapa mahasiswa itu yang mudah menentukan masalah. Oh, masalah penelitianku ini. Ya, kemudian dari situ langsung dikembangkan ke judul. Ya, namun ada juga yang blank. Ya, saya punya ide masalahnya tentang ini, tentang misalnya pewarnaan atau mungkin tentang ekstrak efektivitas suatu zat atau efektivitas suatu produk lah, ya, tapi bingung untuk membuat sebuah judul dari ide tadi, ya, ada yang seperti itu, ya. Nah, disinilah yang ketika bingungnya itu ketika sudah punya masalahnya, bingung mau kemana. Nah, disinilah yang perlu banget adanya sumber referensi, ya, sebagai salah satu bentuk solusinya. Sebagai contoh ini gambarannya, ya, ketika saya punya ide, saya mau meneliti tentang masalah terkait laju endap darah, ya, LED-nya misalnya. Kemudian, ya, cuman saya masih bingung untuk judulnya, ya, yang kaitannya dengan LED apa ya, dan yang kemungkinan juga mudah untuk saya teliti. Ya. Nah, ketika bingung tadi, biasanya umumnya akan menggunakan seperti ini ya, masuk ke Google, kemudian diketikkan tadi masalahnya tadi, ya, atau topiknya, ya, kemudian keluarlah hasil dari searching di Google. Nah, kalau kita lihat di sini ketika kita mengetik laju endap darah, maka yang akan keluar dari Halo Dokter ada ini sebuah artikel, ya, ada artikel, kemudian ada dari sehatq.com ini ada artikel juga yang membahas tentang laju endap darah dan sebagainya, ya. Ini yang muncul adalah artikel-artikel, ya. Sedangkan kalau kita misalnya klik video sebagai salah satu bentuk sumber referensi, ternyata yang keluar pun juga dalam bentuk pemeriksaan, ya, ini lebih pemeriksaan semua malahan, ya, ketika video ini. Nah, padahal yang kita cari tadi adalah ide dalam bentuk judul, ya, jadi ide dalam bentuk judul yang kemudian nanti bisa kita kembangkan untuk penelitian. Nah, tentunya yang seperti ini ditinggalkan, ya, ini nggak ilmiah, ya, nggak sesuai, karena yang kita cari tadi yang bentuknya ilmiah, bentuknya modelnya artikel penelitian, ya, yang bisa kita jadikan sebagai sumber acuan, ya. Saya meneliti tentang LED-nya, tentang mungkin pasien stroke atau pasien diabetes, ya, kenapa? Karena sebelumnya ada penelitian yang menyatakan ada hubungan seperti ini, atau mungkin ada permasalahan seperti ini, ya, jadi harus ada flashback ke belakang, ada sumber referensi yang terkait dengan penelitian tersebut, ya. Yang seperti ini nggak ilmiah, jadi ini kita tinggalkan. Jadi kita nggak bisa menggunakan Google secara umum seperti ini untuk mencari sumber referensi. Nah, umumnya yang akan kita gunakan ketika kita mau mencari ide sebuah judul, kemudian ide untuk membuat latar belakang masalah, dan sampai pada akhirnya ke KTI adalah ke perpustakaan. Nah, sedangkan perpustakaan sendiri kita sudah, ya, baik itu modelnya yang offline ataupun online, ya, itu bisa kita akses, ya, bisa mudah, banyak, ya, tidak hanya di Poltekkes Mataram, di luar Poltekkes pun kita bisa mengakses, ya, sumber-sumber referensi, ya, khususnya di perpustakaan dari kampus-kampus yang lainnya. Nah, namun di luar itu, ya, di luar perpustakaan ini, ya, ada sumber referensi lain yang bisa digunakan, dan di sini sifatnya ilmiah, artinya memang bisa digunakan untuk mendukung pembuatan KTI, ya, mendukung pembuatan sebuah hasil penelitian. Nah, ini diantaranya, ya, diantaranya. Jadi bukan menggunakan Google tadi kita mengetikkan idenya atau topik masalahnya, tapi kita mengetikkan topiknya melalui sumber-sumber yang ini, sumber referensi ini, ya, mulai dari ResearchGate,
Google Scholar, kemudian DOAJ, ya, Science Direct, ya, Morarev, PubMed, Profesinta, dan Perpusnas. Nah, ini beberapa web ini yang bisa kita jadikan acuan untuk mencari topik-topik tadi. Sehingga ketika Anda mencarinya di web-web ini, nanti yang keluar adalah penelitian-penelitian orang-orang lain, ya, penelitian oleh dosen, penelitian oleh mahasiswa, dan sebagainya. Itu yang akan keluar. Dan itu yang akan dijadikan ya sebagai sumber referensi Anda. Ya, bukan yang melalui Google secara umum tadi. Ya, jadi ini yang ilmiah seperti ini. Oke, kita gambarannya seperti ini. Ya, ini yang ResearchGate. Ya, ResearchGate. Ya, tampilannya seperti ini. Anda tinggal ngetikkan yang sama tadi, misalnya topiknya laju endap darah. Ya, kemudian tinggal di enter. Nah, nanti akan muncul penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan LED. Ya, tinggal nanti Anda cari aja kira-kira mau ke arah mana ya LED yang Anda inginkan atau topik masalah yang Anda inginkan. Karena yang keluar akan banyak ya, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya, jadi tinggal disesuaikan aja topik atau arahnya kemana. Ya. Oke, ini gambaran ResearchGate. Jadi tinggal dilihat, kemudian tinggal diklik aja mana yang sesuai, kemudian di-download. Ya, jadi minimal ya kalau untuk sebuah penelitian atau KTI sendiri. Jadi kalau saya sendiri pribadi untuk membuat sebuah latar belakang, ya latar belakang itu di bab 1 itu minimal ada 5 referensi artikel. Ya, itu minimal 5. Kenapa harus 5? Karena ya lebih memperkuat nanti ada pembandingnya. Ya. Jadi tinggal disesuaikan nanti. Nah, apa ini baru bab 1, belum nanti bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya, jadi dalam satu KTI itu bisa mungkin ya sekitar 20-25%-nya berisi artikel-artikel penelitian. Sisanya apa? Sisanya adalah bentuk buku. Ya. Oke, jadi ini tinggal dipilih sesuai yang diinginkan, kemudian diklik. Nah, di sini ada download full text PDF. Nah, ini tinggal diklik ya untuk di-download, kemudian dipelajari ya satu persatu artikel tadi. Ya, kenapa harus dipelajari, harus dibaca ya biar tahu isinya seperti apa. Sehingga bisa merangkum, bisa diambil sarinya, intinya itu untuk dimasukkan di latar belakang. Ya, sebagai penguat tadi alasan Anda mengambil masalah LED itu apa, yaitu dari hasil beberapa penelitian sebelumnya. Ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa tidak semua nanti untuk artikel itu, baik yang dicari di ResearchGate maupun yang di web-web tadi, yang ilmiah tadi, dalam bentuk full text ya. Ya, ada yang nggak full text, hanya dalam bentuk abstrak ya. Nah, kalau yang nggak full text ya saran saya adalah tinggalkan ya. Jadi cari yang lain, cari artikel yang lain. Ya, kenapa? Artikel itu kan banyak ya. Kenapa Anda mempersulit diri hanya untuk mencari satu artikel yang kemudian ternyata di-download nggak bisa. Ya, hanya abstraknya aja. Ya, yang seperti itu berarti dia hanya menyajikan informasi secara kecil. Ya, jadi itu tinggalkan. Ya, cari referensi yang lain yang lebih lengkap, yang full text, sehingga Anda bisa benar-benar membaca isi dari artikel tersebut. Ya, benar-benar memahami. Ya, karena itu yang nanti Anda akan masukkan di KTI Anda. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan bahwa cari yang full text. Oke, kemudian ya ini masih ResearchGate ya. Jadi ini contoh yang lain ya, ini yang tadi saya ini maksud, jadi tinggal dicari aja bagian full text-nya ya, karena untuk letaknya nanti full text itu beda-beda di setiap web tadi ya. Ada yang mungkin di bagian atas dari judul, ada yang mungkin di bagian paling bawah, ataupun mungkin di samping ya, tinggal dicari. Oke, kemudian masuk ke web yang berikutnya, Google Scholar. Ya, ini juga bisa Anda gunakan ya. Masuk di Google Scholar dulu, kemudian ketikkan topik masalahnya, maka akan muncul juga penelitian-penelitian yang bisa Anda jadikan referensi. Ya. Kemudian setelah Google Scholar ini ada repository. Kalau repository itu berarti kan perpustakaan, ya, perpustakaan online. Nah, ini ada di setiap beberapa kampus besar ini sudah punya repository secara online. Nah, ini bisa diakses. Makanya tadi saya sampaikan tidak hanya Poltekkes ya. Anda bisa mengakses perpustakaan-perpustakaan dari kampus yang lain ya untuk mencari sumber referensi. Ya, ini salah satunya.
Kemudian ya, untuk yang lainnya ya tadi berarti hanya Google Scholar, kemudian ResearchGate ya, sedangkan PubMed, ProQuest, kemudian Sinta itu bisa menjadi alternatif lain ya, nanti tinggal dicari aja sesuai topiknya ya, kurang lebih sama modelnya ya. Jadi tinggal di search, kemudian nanti muncul artikel-artikelnya, tinggal di download, cari yang full text tadi, kemudian dipelajari masing-masing artikel untuk dibuat kesimpulannya sehingga bisa masuk ke penelitian Anda ya. Jadi bisa memperkuat dari alasan Anda mengambil judul, alasan Anda membahas hasil penelitian Anda melalui bantuan artikel-artikel tadi ya. Jadi sekali lagi bukan copy paste kemudian dimasukkan ke latar belakang, tapi diambil konsep pentingnya ya, otomatis itu harus dibaca terlebih dahulu baru di copy paste bagian mana yang penting, kemudian penjelasnya mana ya itu. Jadi bukan sekedar copy paste ya, tapi memang harus Anda paham tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi ya, karena bisa jadi ketika Anda menjelaskan, kalau Anda nggak paham tuh penelitian sebelumnya itu seperti apa ya, jangan-jangan Anda nggak membaca ya artikel yang Anda masukkan di KTI Anda ya. Jadi harus paham terlebih dahulu artikel-artikel orang lain tadi yang Anda jadikan sumber referensi. Oke, nah ini berikutnya ya, intinya dalam proses pembuatan sendiri nanti untuk baik pencarian sumber referensi maupun hal-hal yang lain ya, harus saling komunikasi, harus saling tanya ya. Jadi di pembuatan KTI atau penelitian itu tidak menjamin ya orang yang cerdas atau orang yang pinter ya, yang setiap hari misalnya nilainya bagus-bagus, kemudian dia juga KTI-nya lancar ya, belum tentu ya. Justru kadang ada juga yang sebaliknya ya, di akademiknya bagus tapi begitu mulai mengerjakan KTI ya dia ternyata gangguan ya, artinya mengalami keterbatasan dalam membuat judul, dalam mencari referensi dan sebagainya ya. Jadi saling membantu, saling komunikasi sehingga nanti ya saling mendapatkan informasi sehingga dalam penyelesaian KTI ini juga lebih cepat dan juga lebih mudah juga ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk pencarian sumber artikel ya. Jadi silakan nanti sebelum ketika ini sudah mulai ya mendapatkan nama pembimbing ya, tinggal memproses untuk membuat ya, mulai membuat bab 1 dan seterusnya ya. Mulainya dari mana? Mulainya adalah dari sini ya, dari mencari sumber referensi ya, sumber referensi terkait judul yang sudah diajukan ke pembimbing ya. Cari sebanyak-banyaknya ya, karena semakin banyak sumber referensi akan semakin memperkuat Anda dan akan mempermudah Anda dalam membuat latar belakang, kemudian membuat nanti bab 2-nya dan juga membuat dalam pembahasan ya, itu akan jauh lebih mudah ketika referensi Anda banyak. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sharing terkait sumber referensi ya. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita sharing di lain waktu. Sekian, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.